Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita bakal bahas tentang public speaking, presentation, tanya jawab dan PPT. Karena jujur ini hal yang penting. Kalau kalian ada yang pernah masuk finalis gitu, kadang penilaian paper itu tidak yang dicantumkan juga. Karena kadang cuma yang fokusnya tuh hanya di eh, presentasinya aja, di finalnya aja. Tapi ada yang persentase paper itu juga ada gitu. Jadi memang tergantung dari lombanya. Nah, tapi sebagian besar ya umumnya itu yang dinilai cuma di waktu hari H aja. Nah, jadi makanya saya pengen kalian tuh ada gambaran terkait dengan presentasi dan public speaking dan tanya jawabnya, kayak gitu. Oke, jadi bahas public speaking. Sebenarnya gini, Re. Kalau kita berbicara tentang public speaking, itu ada pepatah yang menyatakan gini. Mungkin ini bisa jadi gambaran ya buat kita semua bahwa a wise man speaks because he has something to say, but a fool speaks because he has to say something gitu. Jadi itu orang bijak ya, a wise man. Orang bijak tuh berbicara karena ada something to say, ada sesuatu yang disampaikan. Tapi orang bodoh, but a fool speaks because he has to say something. Karena dia berbicara karena ya karena pengen bicara aja gitu. This very totally different when it's compare di antara orang yang tidak belajar tentang public speaking sama orang yang belajar gitu. Jadi ada something atau ada materi yang disampaikan, ada value. Itu yang sebenarnya pengen saya coba sampaikan bahwa walaupun kalian itu secara penyampaian atau secara materinya bagus banget gitu, tapi secara apa sih namanya? Secara penyampaiannya, cara penekanan, artikulasi, mungkin cara mempersuasi, terutama di situ ya. Ada namanya teknik retorika, bakal saya jelasin di next slide. Kalau memang kurang menarik, itu bakal jadi kurang menarik juga presentasinya. Nah, itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Gitu. Kenapa penting pada akhirnya? What is matter? Why we wanna learn about public speaking? Gitu. Karena yang pertama, di dunia yang hingar-bingar ini, ya, bisa dibilang, dunia itu especially di academic world ya, akademik itu di dunia akademik kita butuh orang-orang yang pintar dalam komunikasi. Iya kan, jadi tidak hanya sekedar ikut lomba, tapi kalian kalau di depannya juri, di depannya dosen, nih, sorry ya, di depannya dosen, di siapapun itu, kalian itu harus berkomunikasi dengan baik. Nah, makanya public speaking ini bukannya sekedar berbicara tentang lomba aja, tapi tentang the whole, yang lebih luas sih sebenarnya. And second point is tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis, akan tapi juga dalam menyampaikan. Jadi, kalau bertanya apakah public speaking is a technique? Yes. I don't want to say that kalau public speaking itu berbicara tentang materi dan bukan teknik, enggak. Memang ada teknik yang disampaikan, tapi lebih dari itu, public speaking itu adalah cara mempersuasi, mempengaruhi, menginfluence gitu, meyakinkan orang bahwa apa yang kita sampaikan itu benar-benar berguna buat merekanya. Begitu ya kata lainnya. Nah, apa benefitnya? Kalau kalian melihat dua orang yang ada di depannya kalian ini, ada Najwa Shihab dan Andi Noya ya yang punya apa namanya Mata Najwa dan juga Kiki Andi. Mereka tuh pasti punya yang disampaikan ya, sorry, teknik atau skill yang mereka punya ada di public speaking. Gitu, makanya mereka tuh dibilang eh, presenter atau news anchor sebelumnya, presenter ya kalau sekarang mungkin ya, pembawa acara yang punya skill gitu, cara ketika dia tanya jawab kayak gitu. Jadi tidak hanya berbicara tentang di finalisnya aja ya, tapi public speaking ini sangat-sangat berguna buat kalian, especially di dunia keseharian, apalagi kalian masih di dunia akademik, kayak gitu. Nah, berbicara tentang public speaking gitu kan, balik lagi tentu yang paling penting sekarang itu, kadang orang-orang berbicara tentang, oh saya tuh ini mas gitu kan, saya itu eh, apa sih namanya nervous gitu, belum panggung gitu kan, atau tidak percaya diri, tak percaya diri. Nah, gimana sih caranya biar percaya diri gitu kan? Karena kalau katanya Dilan itu kalau lagi nggak percaya diri itu lagi cemburu gitu kan. Tapi kalau kita berbicara seperti ini, karena sih cara meningkatkan kepercayaan diri, how to increase confidently. Nah, jadi kalau berbicara tentang confident atau percaya diri, tentu ini akan memberikan kesan bahwa apa yang kita berikan, ya, sampaikan itu sangat menarik gitu loh. Beda banget orang yang tidak percaya diri dengan orang yang percaya diri ketika ngomong gitu kan di depan. Nah, maka dari itu akan lebih menarik ketika kita berbicara dengan orang yang percaya diri.
Nah, makanya gimana sih cara meningkatkan confidence? Sebelum itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam public speaking, terutama kecemasan ya atau anxiety-nya kalau lainnya. Nah, menurut Ulus Triani dan Zainul 2020, ada beberapa kecemasan di dalam public speaking ya ketika kita berbicara di depan. Ada demam panggung. Jadi kayak demam panggung tuh kayak yang namanya demam tuh kan kayak panas dingin ya. Itu ya kok demam panggung gitu. Kecemasan dalam berbicara. Jadi kayak kita ngomong di depan tuh kayak bener gak sih yang gue bilang gitu. Nah, merasa tertekan. Jadi kayak merasa tertekan karena mungkin jurinya udah apa namanya udah profesor gitu atau doktor gitu. Jadi karena merasa tertekan aja gitu atau teman-temannya yang lain itu dia udah punya pengalaman gitu kan. Takut dinilai buruk. Nah, ini jelas ya ketika di depan tuh kayak yang takut banget gue dinilai sama orang-orang tuh kurang baik gitu kan. Takut diawasi orang lain ya. Dia takut diawasi ini lebih ke kayak takut diawasi ini gimana ya caranya tuh kita jangan melihat seseorang atau ada yang audiens itu sesuatu hal yang tidak baik gitu. Bayangkan aja mereka tuh sebagai support aja kayak gitu. Karena jujur di kecemasan di 5 poin ini akan memberikan kesan bahwa kalau kita masih berada di titik itu aja gitu, kita bakal tetap ada cemas. Sulit memang sulit gitu. Karena jujur kalau saya personal dulu pun sama ketika berbicara tentang demam panggung atau oh, berbicara juga di depan tuh sama. Cuman kalau sekarang udah gue karena udah terbiasa kali ya, gitu. Makanya ada kata-kata yang bagus itu sekarang bisa lebih bagus itu kalau kita udah apa namanya, udah terbiasa. Nah, makanya dibiasakan kayak gitu. Nah, selanjutnya apa yang bisa mengurangi dari sisi kecemasan atau bisa kata-kata lainnya tuh meningkatkan kepercayaan diri, misalnya ketika kalian berada di depan panggung gitu, di depan para juri. Ya, pertama outlook atau performance gitu. Sebenarnya ini bisa dibilang ini ya pilihan ya, opsi aja sih sebenarnya. Mau yang make up, dress up, accessories karena gini sih, ketika kita punya apa namanya sorry kesiapan di sisi performance misalnya dari sisi outlook itu kan memberikan kesan karena jujur visual itu memberikan menurut Profesor Meharabian di next apa namanya di next slide saya bakal jelasin bahwa visual itu akan memberikan kesan paling besar dalam meningkatkan kepercayaan diri gitu loh. Nah kayak gitu. Jadi saran saya kalian tuh harus meningkatkan dari sisi visualnya juga. Yang kedua, kesiapan first impression. Nah, first impression itu cara jalan, perkenalan, facial expression, atau ketika kalian opening, itu akan memberikan kesan yang bagus sih. Nah, bagian opening bakal saya jelasin nanti ya. Kayak gitu, kesiapan first impression namanya. Kesiapan dan penguasaan alat-alat. Nah, jadi misalnya kalian pakai prototype. Nah, jadi kalau bisa tuh disiapkan. Kalau misalnya kalian pakai pointer, tuh jangan sampai pointernya baterainya ketinggalan gitu jadi malah kayak nggak kepake pointernya banyak yang nggak gitu banyak aja gitu. Pas keempat penguasaan audiens identifikasi lingkungan identifikasi audiens identifikasi pihak-pihak terkait misalnya gini sih kalau misal di lomba kan aman aja kali ya karena di lomba orang-orang yang sudah akademis macam-macamnya cuman kalau misalnya kalian ngobrol di depan orang yang misalnya lebih general gitu kan kalian harus perhatiin audiensnya misalnya audiensnya itu para petani ya udah kalau para petani kalian ngomong tentang hal-hal yang berbau tentang akademis teknis gitu misalnya senyawa ini mana paham mereka tuh jadi penguasaan audiens itu sangat penting gitu ya tuh. Nah selanjutnya mengembangkan kepercayaan diri saat public speaking dalam panggung itu adalah hal wajar sih ketika kalian bicara tentang apa namanya eh apa sih namanya kayak anxiety itu tadi ya jantung berdegup lebih cepat dari biasanya itu biasanya demam panggung ya demam panggung keluar keringat berlebih. Ini jelas ya biasanya kalian tuh kalau seumpamanya udah apa namanya udah demam panggung itu pasti keringatnya keluar lebihan gitu, tangan jadi gemetar, lutut terasa lemas gitu, tenggorokan terasa cekat gitu ya. Padahal udah minum, tapi kok kayak yang kok masih kayak ceket-ceket gitu kan. Nah itu tuh menjadi hal berarti kalian lagi demam panggung gitu, perut terasa sakit, padahal udah buang air gitu misalnya. Nah itu sih ingin buang air kecil berlebihan. Nah itu tuh sering kan. Nah jadi ini adalah hal-hal yang menunjukkan bahwa kalian tuh lagi demam panggung gitu kan. Nah jadi kita harus mengembangkan kepercayaan dirinya ketika kalian mendapatkan posisi-posisi ini. Caranya hal yang bisa menyebabkan pecah cemas ya, misalnya di depan panggung itu pertama topik yang disampaikan kalian
kadang kurang yakin gitu loh. Makanya saya pengen mengemphasizing di awal bahwa salah satu poin penting di dalam apa namanya meningkatkan rasa cemas itu di sisi penyampaian, sorry, topik yang disampaikan itu harus sesuai gitu loh. Katanya seperti itu ya. Nah, cemas tidak dapat menjawab pertanyaan. Jadi misalnya kalian ngerasa, aduh, nanti kalau gue jawab itu kira-kira bener gak ya gitu. Nah, ketika habis itu topik dan menjawab penyampaian gitu. Dalam menyampaikan misalnya kalian newbie yang saya sampaikan itu ini bener nggak ya, ini bagus nggak ya gitu. Makanya kemarin tuh ada beberapa peserta itu yang dia tuh sebenarnya nggak ngerti ya. Jujur waktu saya di Bandung kemarin tuh ada peserta dari Undip ya. Saya rasa dia nggak ngerti dengan materinya dia karena dia mungkin bukan anak itu ya. Kebetulan juri yang satunya itu tentang teknik lingkungan, bahas apa ya, emang di bagian bagian lingkungannya tuh apa namanya kencang banget dia, pintar banget gitu kan. Tapi dia pede banget jawabnya. Saya bilang ketika saya tuh tahu kalau jawaban kamu itu ngarang, saya bilang gitu. Tapi pedemu itu yang menutupi semuanya, gitu. Dan setelah apa namanya, setelah penjurian dia bilang emang ya Kak, aku nggak ngerti hasilnya, tapi ya jawab aja gitu. Nah jadi memang yang penting itu percayaan diri sebenarnya. Jadi kitanya tuh enjoy aja, walaupun emang kurang tepat ya. Gitu. Jadi yang dia bilang tuh malah disanggah terus sama juri satunya karena juri satunya udah berpengalaman banget kan gitu sampai yang dibawa untuk undang-undang peraturan pemerintah gitu. Syaratnya ini nganggung-nganggung tapi tetap tetap dia cara penyampaiannya itu pede gitu. Bahas yang jadinya cemas temil buruk sehingga mempermalukan diri sendiri. Ya jelas lah ya kadang duh aku nggak mau maju gitu. Nah itu tuh sering-sering banget juga ya. Selanjutnya cemas peralatan audiovisual tidak berfungsi. Ya ini jelas juga misalnya kalian itu pakai sound pakai apa itu tidak terfungsi itu. Kadang aku sering juga kok ketika jadi pemateri itu tiba-tiba soundnya nggak bunyi gitu itu tuh menyebalkan juga cuman enjoy aja lah enjoy 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 gitu. Nah itu ya pas habis itu, nah how to increase your confidence yang pertama pemanasan jelas ya. Jadi kalau kita berbicara tentang cara confident ya cara pemanasan dulu. Leher di bagian atas ya, leher itu bagian gulungan juga, lengan, meditasi itu bisa juga. Fokus pada tujuan atau goalnya. Jadi kalian mau apa nih? Ketika kalian mencoba untuk apa namanya menyampaikan materinya kalian itu kalian tuh fokus pada tujuan atau goalnya kalian. Ubah hal negatif menjadi hal positif. Jadi misalnya kayak tadi itu banyak hal negatif kan. Ini orang lain bakal ngomong apa ya, ini orang lain A B C D ya. Ya udah jangan jangan terlalu dipikirin itu. Hal-hal negatif itu jadi hal positif. Oh ya udah sih kalau emang gue nggak tahu, mungkin gue coba maksimalin aja gitu kan. Itu kok bakal. Nah itu jadi kayak jangan terlalu dibuat over lah kayak gitu. Materi. Nah, karena terkait dengan meter, paling penting itu dari sisi materi juga gitu kan. Nah, kayak gitu. Yang terakhir latihan. Jadi kalau ingin meningkatkan kepercayaan diri itu tentu latihan. Orang yang latihan terus dengan orang yang kurang latihan itu kelihatan banget sih sebenarnya. Kecuali dia udah jam terbangnya bagus loh ya, beda. Tapi kalau yang masih nyubi-nyubi pasti berbangga latihan, aduh bahaya. Gitu. Oke. Public speaking, kalau menurutnya successful public speaking di bukunya ya Neil Kita, public speaking is a process and act an art of making speech before an audience. Absolutely everyone from the age of 10 to 19 has formed in situation where they have had to speak publicly. However, telling an anecdote at a corporate party, introducing yourself in class or delivering a paper at conference doesn't necessarily make you a public speaker. Jadi intinya adalah public speaking itu adalah sebuah a process, sebuah acting katanya ya, sebuah tindakan ya, an art of making a speech before an audience. Jadi memang konstruksi apa namanya konstruksi dalam memperindah suatu perkataan itu pakai komunikasi dalam public speaking gitu. Ini menurut katanya Sinil Kitina. Nah, public speaking itu sebenarnya tidak hanya berbicara tentang ini ya, misalnya di lomba kalian ada macam-macamnya, semuanya rata-rata tuh pakai public speaking. Makanya saya rasa public speaking ini akan mempengaruhi apa kan akan membantu kalian untuk lebih mudah dalam komunikasi, terutama seperti itu. Nah, tapi when we talking about the public speaking, seperti yang saya jelasin tadi bahwa kita tuh tidak jauh ada yang namanya retorik atau retorika. Nah, sebenarnya retorika ini apa? Retorika itu berasal dari bahasa Yunani, namanya retorika, yang artinya seni berbicara dan menulis dengan efektif, persuasif, dan menarik. Kemampuan berbicara di depan publik, kerjasama menyusun argumen logis, kekuatan gaya bahasa untuk mempengaruhi orang lain. Jadi pentingnya sebenarnya di sini sih.
kalau kita berbicara tentang retorika, retorika itu adalah seni mempersuasi. Jadi beda orang yang punya retorika dengan tidak. Memang cara pemilihan katanya memang lebih agak majas-majas seperti itu sih sebenarnya. Tapi tidak semuanya. Tapi intinya adalah cara pemilihan katanya itu lebih wise dibandingkan orang yang tidak pakai retorika. Tentu salah poin penting di dalam retorika itu sendiri adalah persuasi, mempengaruhi. Jadi ketika kita berbicara di depan dan orang lain itu tidak mengiyakan atau tidak mengilhami apa yang sebenarnya kita coba sampaikan, berarti persuasi kita masih kurang. Nah, ini menurut Aristoteles menyatakan bahwa what is rhetoric? Ya, retorika adalah the story and art that teach people to be skilled and convincing and deliver speech effectively to persuade others. Jadi poinnya di sini ya, mempersuasi orang lain. Persuasi orang lain itu penting, penting banget. Jadi kita berbicara tentang cara cara penyampaian, tapi cara teknik aja, tapi cara bagaimana kita mempengaruhi atau memberikan pengaruh ya orang lain itu tidak bisa, ya itu jadi pertanyaan pada akhirnya kayak gitu. Jadi kita berbicara tentang apa namanya desain art ini apa namanya retorika itu berbicara tentang bagaimana kita mempunyai hal yang efektif dan mempersuasi orang lain. Kata lainnya kayak gitu. Nah, elemen penting dalam public speaking seperti yang saya jelaskan tadi, sebenarnya ada visual yang sudah saya coba ini ya, saya coba untuk mention. Ada tiga hal penting juga, ada verbal, ada vokal, ada visual. Jadi verbal itu kata-katanya, vokal itu suaranya. Jadi ketika kita menyampaikan suaranya ya, visual bahasa tubuh atau penampilannya. Nah, jadi apa tujuannya di dalam public speaking? Sebenarnya ada menyampaikan informasi. Yang kedua mempengaruhi, menyampaikan pendapat, memotivasi, menghibur. Ini adalah tujuan dari public speaking. Tapi dalam elemennya ada tiga. Menurut Profesor Herbian itu paling penting itu di visual. Saya bakal jelasin di next. Nah, jadi ini elemen penting. Jadi kita tidak hanya sekedar di visual doang, tapi verbal, pemilihan kata-katanya sama vokal, artikulasi, intonasi, pelafalan, jeda itu harus diperhatikan gitu ya. Jadi ketika kita punya istilahnya speed pacing yang cukup cepat itu harus diatur tuh. Biar apa? Mengemphasizing atau menekankan beberapa kata itu akan memberikan kesan bahwa kita lebih siap gitu ya di dalam menyampaikan. Kata lainnya seperti itu. Oke. Nah, kita balik lagi ke presentation. Jadi ketika kita berbicara tentang public speaking, especially in competition, kita berbicara tentang ketika masuk ke the final stage, bagian final. Jadi bagian final itu menjadi hal penting ketika kita mencoba menyampaikan. Banyak banget di real saya tuh ketika saya jadi juri, saya coba untuk apa namanya apa sih namanya tuh nge-record anak-anak yang sudah masuk ke final dan saya bantu dan coba mereka jadi ini ya jadi apa sih namanya saya rekam gitu jadiin reels jadiin konten coba aja lihat saja. Nah tapi itu bisa jadi contoh jadi buat buat di opening. Nah jadi di dalam public speaking sebenarnya di dalam presentasi itu ada tiga bagian penting sebenarnya teman-teman. Yang pertama tuh di sisi opening body, yang terakhir the closing. Nah, jadi opening sebenarnya opening itu fokusnya tuh sebenarnya bisa tiga ya. Sebenarnya pakai storytelling, pakai quotes, pakai gimmick. Storytelling ini kayak bercerita di awal. Halo teman-teman semuanya, saya dari Sumeneb nih. Teman-teman tahu nggak sih kalau Sumeneb ini salah satu daerah yang memiliki bentang alam yang bagus, terutama di bagian kelautan dan perikanan. Akan tetapi teman-teman dan juri sekalian tahu bahwa di sana ternyata harga ikan itu tidak semahal yang ada di sini, misalnya. Dan tentu kita menjadikan hal nah itu bercerita, kata lainnya seperti itu. Pakai quotes nih bisa, misalnya, beri aku 10 muda, tapi itu yang umum ya. Tapi kalau pakai kata-kata yang quotes yang lebih, apa ya, kayak quotes yang lebih anu lah yang tidak sering orang sebenarnya bisa sih yang sering orang dengar kayak beri aku 10 pemuda akan memanjang dunia kayak gitu tuh cuma kayak boring sih. Mending pakai quotes yang relate sama idenya terutama ya. Pakai quotes tuh jangan pakai quotes sembarangan. Ada quotes kemarin tuh tentang lingkungan tapi quotes tentang pendidikan itu kan nggak masuk akal sebenarnya. Nah kayak gitu. Jadi next kalau bisa pakai quotes yang nyambung sama idenya kalian. Nah, yang terakhir itu bisa pakai gimmick sebenarnya. Gimmick itu akan memberikan kesan bahwa idenya kalian tuh sesuai dengan apa permasalahan saat ini gitu. Misal kayak anak un air kemarin tuh ya. Anak unair kemarin itu sebenarnya dia tuh buat namanya biofoam ya. Buat biofoam dan dia itu apa sih namanya buat biofoam dan dia itu sorry kayak buat gimmick
tiba-tiba styrofoamnya dibuang gitu sembarangan. Jadi nggak bagus deh styrofoam kalau dibuang sembarangan. Jadi kita ganti dengan biofoam contohnya kayak gitu. Nah, itu ya. Jadi bisa pakai tiga jenis, storytelling, course, atau gimmick. Itu terserah. Tapi kalau seumpamanya pakai gimmick tuh setidaknya bertim ya. Kalau dia sendiri bisa sih kayak acting aja sih sebenarnya. Gitu, oke. Body, penyusunan skala prioritas. Jadi misalnya apa yang perlu disampaikan lebih dulu gitu. Itu penyusunan skala prioritas. Lokasi waktu. Jadi misal setiap lomba itu kan pasti ada yang namanya ininya ya. Ada yang namanya waktunya ya. Jadi kalian itu kalau bisa jangan jangan melebihi waktu. Kadang itu mengurangi gitu ya. Habis itu eh selanjutnya dinamika. Jadi di dinamika itu intinya gini sih, ketika kalian menyampaikan tuh ada yang namanya nggak datar gitu loh. Ada naik turunnya dinamika. Jadi jangan datar bridging. Jadi misalnya kalian mau ke slide satu kedua, itu harus ada namanya bridgingnya. Jadi ada penyampaiannya gitu. Istilahnya apa ya? Ada antara slide satu sama slide dua itu ada jembatannya lah, gitu itu di bridging. Nah terakhir di closing, closing nih bisa pantun, bisa course ini bisa. Jadi kalian itu bisa ya pakai itu. Oke, selanjutnya, nah seperti yang saya bilang dan mention sebelumnya, menurut Profesor Albert Mehrabian dari University of California yang menyatakan bahwasanya dari tiga elemen penting public speaking, itu yang paling penting itu 55% dari visual ternyata, di sisi penampilan ya. Jadi kalau misalnya visualnya kalian tidak seberuntung itu misalnya, ya coba kalian coba di sisi vokal, bagaimana pesan dibunyikan, verbal apa yang dikatakan gitu kan. Jadi verbal tuh kecil banget. Tapi ya itu akan memberikan kesan yang menarik juga sih ketika kalian pemilihan kata-katanya menarik gitu ya. Nah, dari sisi manner, jadi ini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan biar tidak jadi kesalahan. Sebenarnya Pak Trump secara secara ini ya, secara apa sih namanya? Postur ini udah bagus ya. Jadi dia tuh tegak, tidak membungkuk gitu. Jadi ketika menyampaikan itu jangan sampai membawakan statement dengan kecepatan yang tidak terkendali, tidak terkontrol. Jadi kayak misal terlalu cepat, kurang bagus itu sebenarnya. Tatapan mata kemana-mana itu kalau bisa jangan ya. Jadi kalau bisa tuh tatapan matanya lebih eh, tatapnya audiens, tatap jurinya itu lebih bagus gitu. Jadi jangan lihat atas, lihat bawah itu kayak gitu. Postur, jadi harus tegak, jangan ini ya, jangan jangan membungkuk, gak bagus. Tidak boleh tangan kedua apa, kedua tangan di pinggang nih nggak boleh ya. Tidak boleh tangan disilangkan di depan dada nih juga nggak boleh. Tidak boleh tangan disaku. Sebenarnya kak kan kalau disakuti kelihatan pede, tapi hasilnya tuh secara manner kurang bagus. Begitu, oke guys. Oke, the manner. Ini sebenarnya adalah metode dalam debat sih ya. Metode dalam debat sih. Jadi biasanya kalau orang debat itu menggunakan metode AREL ini gitu. Nah, AREL ini bisa digunakan untuk menjawab. Nah, kalau orang debat bilangnya argument, reasoning, evidence, sama link back gitu ya. Membangun argumen dan harus memiliki isi dan value. Ya, reasoning, alasan kenapa menyatakan hal tersebut. Bukti hal ini bisa didukung oleh data dan preferensi, meringkas. Jadi gini contohnya. Kalian tuh tim bumi datar atau bumi bulat gitu misalnya gitu. Ketika ditanya. Jawabannya adalah tetap bumi, misalnya bumi bulat. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jika saya menjawab, saya merupakan orang yang percaya bahwa bumi itu bulat. Argumen, reasoning, alasannya. Alasannya adalah ketika saya berada di lantai ke-10, ternyata saya tidak melihat bahwa bumi itu datar, tapi bentuknya bulat. Dan itu yang saya lihat ketika ada titik yang dia itu bergerak menjauh, ternyata saya tidak melihatnya. Dua, evidence. Buktinya adalah ketika teori dari Munir, misalnya Munir 2025 menyatakan bahwasanya melakukan perjalanan untuk menyusuri bumi, ternyata dia tidak menemukan bahwa bumi itu datar, tapi itu bumi itu bulat, link back, meringkas. Dan itulah mengapa saya yakin dan percaya bahwa bumi itu bukan datar, tapi bentuknya bulat. Itu bisa kayak gitu sih. Jadi kayak ya ada argumen dulu, ada alasannya, ada evidence, habis itu nyimpulin. Itu bisa. Kalau memang ada pertanyaannya yang satu shoot gitu ya, bukan kayak dibantai kayak dang 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 gitu. One shoot sebenarnya. Kayak gitu ya. Itu bisa jadi gambaran. Oke, jadi ini bisa jadi gambaran kalau kalian mau yang namanya eh, buat ini apa sih tanya jawab gitu. Oke, selanjutnya berdoa sebelum masuk. Nah, ini kalau kalian berbicara tentang nervous ya, itu sebenarnya tadi udah dijelasin sih secara tidak langsung.
Jadi kalau bisa saran pertama tuh doa dulu biar apa? Biar tidak nervous. Doanya tuh kayak doa-doa kalian masih sekolah itu loh. Doa-doa itu. Latihan terus tiap hari. Jadi judul jujur dulu kalau ditanya Mas Royhan kalau latihan itu sering-sering. Kalau sudah ke lomba tuh udah saat sering latihan itu dan latihan karena itu menyesuaikan sama waktu juga ya. Karena kalau nggak latihan kayak gitu tuh kadang nggak pas kan waktu-waktunya kayak gitu sih. Terus terakhir metode dalam penyampaian itu perlu dimaksimalin. Jadi metodenya seperti apa itu perlu dimaksimalkan juga. Kayak gitu ya. Nah, yang terakhir ini kayaknya nih. Nah, terakhir adalah pembuatan PPT terutama. Jadi pembuatan PPT ini penting karena bakal mempengaruhi. Nah, sebenarnya dominan putih nggak ada masalah. Atau kalian mencoba warna-warna lain sebenarnya nggak ada masalah juga sih PPT. Nanti PPT akan di mentoring sama mentor-mentornya ya, pembuatan PPT-nya ya. Habis itu kalian pakai logonya. Logo kampusnya, logo univnya yang penyelenggara. Habis itu kalian tuh pakai nomor halaman tuh bisa, ya. Tapi saran saya pakai nomor halaman aja ya, jangan sampai nggak sepakai. Dan jangan terlalu banyak kata-kata. Saya nggak suka banget kalau banyak kata-kata. Kayak gini-gini aja deh. Kayak banyak foto gitu, skemanya yang ditawarkan itu bisa, ya. Kayak gitu. Jadi fokusnya di situ-situ aja sih sebenarnya kalau membuat PPT. Jangan banyak kata-kata, pakai background putih juga oke aja sih, netral gitu. Cover terutama covernya penting ya. Jadi cover tuh menjadi hal yang penting kalau mau dimaksimalin juga. Gitu. Nah, slide-nya kalau bisa tuh di sini juga slide-nya maksimal 15 slide bisa ya. 10 sampai 15 slide. Karena jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak mempengaruhi kalian dari sisi waktu. Ya, storytelling. Jadi jangan terlalu banyak sorry, jangan terlalu banyak deskripsi sebenarnya. Visualisasi bisa, logo bisa, image and method bisa, narasinya kurangin gitu. Nah, ini yang paling penting juga sih sebenarnya. Jadi misalnya kalian sudah presentasinya bagus nih, PPT-nya bagus gitu. Tapi kayak gimana sih cara nge-handle panel atau menghindar juri sih sebenarnya. Jadi ini bisa kenali karakter dari juri. Biasanya gini, biasanya lomba-lomba tuh ada ngenalin karakter, sorry, si jurinya siapa di IG. Terus yang kedua kalau memang nggak ada tuh di technical meeting biasanya ada. Atau yang ketiga ketika kalian itu sudah masuk final ya, tapi kalian tuh bukan presenter pertama, bukan peserta pertama yang maju. Dan ini kasusnya adalah dalam satu ruangan, bukan beda ruangan gitu kan. Beda kalau beda beda ruangan kita nggak bisa membaca karakter dari jurinya. Karena juri itu biasanya kita tuh sudah dibagi-bagi gitu loh, secara auto kayak oh bagian nanya ini tuh siapa, bagian nanya itu siapa gitu. Jadi kalian tuh harus siap-siapnya di situ gitu. Oh bentuk yang mereka dia tanyakan tuh kayak gimana. Itu sebenarnya otomatis kayak gitu sih kalau juri kayak gitu. Terus yang kedua Q&A practice. Jadi misalnya latihan Q&A terus latihan ya. Jadi tanya jawab dengan teman-temannya ya. On point dalam menjawab ini bisa juga. Kayak gitu sama proyeksi pertanyaan. Jadi proyeksi pertanyaannya tuh apa? Jadi misalnya kalian, oh ini kan ideku gitu kan. Aku pasti tahu ngerti. Cuman kalau bisa kalian proyeksikan pertanyaannya apa, habis itu jawabannya apa. Jadi kalian tuh ketika ada pertanyaan itu lebih siap. Kata lainnya kayak gitu. Ya. Oke. Mungkin itu aja sih sebenarnya kalau di sisi materi kita banyakin diskusi aja karena mungkin secara detail bakal jelasin sama ininya ya nanti si mentor-mentornya.